rumah mewah di salah satu klaster terbaik dari Citraland, yaitu di Diamond Hill. Nah, kali ini aku akan mereview rumah yang sangat mewah. Rumah ini secondary ya teman-teman, tapi lokasinya sangat strategis dan konsepnya adalah dijual dengan semua full furnish. Kita tahu bahwa konsep rumah Diamond Hill ini adalah semuanya tropical modern. Jadi bisa dilihat dari lingkungannya di sini banyak sekali tanaman-tanaman dan juga kesannya banyak batu alamnya juga. Rumah ini cuma selangkah loh dari gate pintu masuk dan juga selangkah dari fasilitas. Di sana juga bisa banyak taman dan tempat bermain basket ya. Nah, untuk di sini kita bisa lihat carportnya bisa untuk 2 mobil dan juga sudah dihiasi dengan tanaman-tanaman di pinggir, dan juga garasi dalamnya ini bisa untuk 2 mobil. Jadi bisa 4 mobil teman-teman. Dan juga kita lihat garasinya sudah pakai aluminium dan pintu geser. Jadi tidak buang space untuk masuknya mobil. Yuk kita lihat. Rumah ini ukurannya 16,5 kali 25 dan rumah ini posisinya adalah di hook. Jadi kita bisa lihat tanaman di sampingnya juga kita bisa fullkan untuk tanaman-tanaman. Kita lihat di sini suasananya, apalagi sore ya, ini siang hari. Kalau sore kita bisa lihat hawanya cukup enak, sejuk, dan juga tanaman-tanamannya di sini ini sudah didesain oleh ahli pertanaman ya. Sampingnya kita bisa lihat karena ini rumah hook, jadi sampingnya ini tempatnya terbuka, sehingga kalau kita lihat dari dalam itu banyak sekali jendela-jendela yang bisa kita buka sehingga udaranya bisa masuk ke dalam. Di samping ini juga ada tambahan loh, ada juga kolam ikan atau fish pond yang menyambung dari dalam rumah. Nah, sekarang kita lihat ya, dalam rumahnya ini gimana sih penataannya, konsep rumah tropical modern yang sudah dengan interior. Begitu masuk, kita akan disambut dengan teras. Memang sih terasnya nggak terlalu besar ya, tapi di sini cukup menampung transit antara tamu yang mau masuk ke dalam atau pemilik rumah sebelum masuk ke area kamar ruang utama. Ini kita disambut dengan teras yang sudah ada kanopinya sehingga kita tidak kehujanan. Mungkin kalau teman-teman mau lebih aman lagi bisa ditambah kanopi untuk di carportnya ya. Begitu masuk kita bisa lihat suara gemericik air dan vibes-nya rumah ini kelihatan banget ya mewahnya ya. Dengan ukuran lebar 16,5, kita masuk ini kita disambut dengan ruang tamu yang cukup luas, dan ruang tamu ini sudah dilengkapi dengan 2 fish pond atau kolam ikan ya. Kalau aku sih bisa juga dikonsep, kalau kalian nggak suka pelihara ikan, kalian bisa konsep ini dengan taman kering. Taman kering kalian bisa hiasin dengan tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman hias yang sekarang lagi ngetren ya. Nah, untuk fish pond yang ini memang menyatu dengan luar yang tadi saya tunjukin di luar. Untuk di bawah ini ada 1 kamar. Kamar ini bisa dimanfaatkan untuk kamar kerja atau kamar orang tua di bawah atau juga kamar tamu. Jadi bisa multifungsi karena kamar ini juga mempunyai view ke samping ya, karena rumah ini kan hook. Jadi sampingnya bisa dibuka kaca sehingga pencahayaan udara dan sinar matahari bisa masuk dengan baik. Di sini kita lihat dari kita masuk tadi ada 2 pintu pembatas, mulai dari pintu utama menuju ke pintu yang area utama ya. Tadi kan kita disambut dengan ruang tamu. Untuk area utama sendiri di sini juga kita bisa lihat pencahayaannya karena kiri kanannya udah semua full kaca ya. Di sini letaknya meja makan. Meja makan di sini bisa kita buat 6 seat juga dari kayu ya. 6 seat di sini cukup untuk keluarga yang cukup besar. Nah, ini juga bisa ditempatkan pantry. Pantry-nya di sini memang nggak terlalu besar karena ini kan untuk dapur bersih aja ya.
Ini juga sudah ada island. Di sini kita bisa breakfast, mungkin nggak di meja makan utama, tapi kita cukup di sini sambil ngopi atau ngeteh ya. Untuk ruangan di belakang, nah ini di sini kita bisa mengakses dari garasi. Dari garasi tadi masuk, itu kita disambut dengan ada satu kamar mandi. Ini bisa juga untuk kamar mandi supir ataupun kamar mandi ART ya. Di bawah tangga sudah ada lemari-lemari, kabinet yang bisa kita manfaatkan untuk menaruh alat-alat mobil misalnya, dan juga keperluan rumah tangga lainnya. Ini banyak banget loh pintu-pintunya ya, jadi bisa dimanfaatkan semua. Untuk yang di area belakang, ini adalah dapur kotor. Dapur kotornya ukurannya cukup lah ya, udah ada sinknya, udah ada kompor, dan sudah ada kulkas. Di depan juga sudah ada kulkasnya ya. Ini juga sudah dilengkapi dengan lemari-lemari yang sudah tinggal kita pakai aja. Untuk belakang, ini space untuk area mencuci juga sudah disiapkan ya, dan juga ini kamar mandi, kamar ART. Ini mesin cuci, semuanya sudah lengkap. Kadang-kadang rumah yang cukup besar, tapi pembagian ruangannya itu kadang-kadang kurang lengkap ya. Seperti tempat cuci nggak ada. Yang ini ukurannya juga sangat comfortable untuk kita mencuci. Yang paling seru nih adalah ruangan tamunya, ruangan keluarga, ruangan keluarga. Ruangan keluarga di sini teman-teman bisa lihat gede banget ya. Untuk keluarga yang punya 3 anak, saya rasa ini paling oke. Karena tempat ini merupakan tempat kita bersantai, bercengkrama bersama keluarga. Tempatnya harus yang ukurannya harus yang comfy ya. Jadi cukup untuk berlima, misalnya kalau kita punya 3 anak ya, kita bisa nonton TV bareng, bisa guyon-guyon bareng. Ini tempatnya harus nyaman gitu. Belum lagi kita nggak perlu selalu menyalakan AC. Seperti siang hari kita bisa buka jendela ini, pintu ini ya. Ini manfaatnya juga bisa jadi jendela atau pintu yang kita bisa aksesnya keluar. Jadi cahaya ataupun udara bisa masuk dengan baik. Untuk detail-detail, karena rumah ini kan jualnya sudah sama perabot ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat mulai dari pemilihan hiasan dinding dan juga pemilihan temboknya ini sudah dengan variasi marmer ya. Untuk variasinya, TV-nya udah ada, dan juga di sini pemilihan interiornya itu juga dipilih dengan ukuran yang bukan kecil ya, tapi ukurannya cukup besar sehingga menambah kesan rumah ini kelihatan kokoh dan juga mewah. Di bawah tangga sudah ada satu kamar mandi tamu ya. Ini bisa kita manfaatkan untuk tamu, dan juga ada satu ruangan gudang yang juga kita bisa pakai di bawah tangga, kita manfaatkan. Untuk tangganya sendiri kita bisa lihat dari lebar tangganya juga sangat cukup luas, dan pemakaiannya adalah di sini marmer ya. Jadi untuk lantai ini granita 80 x 80 karena perawatannya juga biar lebih gampang. Tapi untuk tangga di sini pemilik membedakan ya, supaya kelihatan rumahnya ini kesannya lebih mewah gitu. Nah, kita mau lihat di lantai 2 ini ada berapa kamar dan gimana sih penataannya. Naik ke lantai 2, ini kita lihat ada area yang cukup luas di sini sebelum pembagian ruangan antara kamar anak dan juga kamar utama. Belum lagi di sini ada 2 sisi, di mana sisi kiri dan kanannya ini dibuat jendela yang besar-besar. Ini bisa untuk view ke bawah ya. Jadi ini udaranya dari bawah ke atas bisa muternya juga cukup bagus. Area ini juga sangat luas, kita bisa santai bersama keluarga. Untuk orang-orang yang lebih dekat ya. Jadi ini areanya kan sudah lantai 2, sudah private. Di sini pemilihan interiornya juga, furniturnya juga berbeda dari di bawah. Ini lebih kesannya warnanya lebih coklat ya. Lantai 2 ini nanti saya akan lihatkan kalian bahwa lebih banyak warna-warna, pemilihan warna coklatnya. Salah satunya adalah dinding. Ini pemilihan ornamen kayu dan juga hiasan dindingnya, sofanya
lebih ke arah warna coklat ya, membedakan salah satu sisinya supaya kelihatannya juga aura nature-nya lebih keluar ya. Ini ada 2 kamar. Kamar yang pertama bisa dijadikan kamar anak juga atau kamar tamu. Ini kita lihat kamarnya cukup luas, cahayanya juga dari 2 sisi karena ini kan rumah huk ya. Nah, belum lagi yang kamar ini ada balkonnya. Kita bisa lihat pemandangan dari balkon ini karena ini cuma selangkah dari gate masuk. Jadi dari gate masuk kita bisa lihat pemandangannya cukup bagus. Di sini juga sudah lengkap, ada lemari, ada meja rias, ada tempat tidur, dan juga masih cukup space-nya untuk kita taruh satu sofa di sini. Ya, dan juga sudah ada AC, semuanya sudah include teman-teman. Yang paling asik ini adalah kamar anaknya. Karena kamar anaknya ini cukup luas, kita lihat sudah ada walk-in closet dan juga ada kamar mandi dalam. Ini kamar anak loh teman-teman. Kita bisa dapat balkonnya juga. Enaknya rumah huk seperti itu ya. Jadi view-nya bisa bagus dan bisa buka 2 sisi. Di sini sudah ada TV dan juga sudah ada tempat tidur, plus di sini konsepnya selalu kita kasih space untuk sofa ya. Karena sebelum kita bersih badannya, sebaiknya kita duduknya di sofa dulu supaya tidak duduknya di tempat tidur. Untuk walk-in closet sendiri, di sini permainan warnanya sekali lagi permainan warna kayu atau warna-warna coklat ya. Kalau aku sih mungkin untuk anak, tergantung anaknya ya. Kalau anak kita masih belum terlalu besar, mungkin kita bisa desain di sini dengan warna-warna yang lebih pastel ya, seperti merah muda atau warna biru muda. Ini kelihatan yang punya rumah memang anaknya sudah cukup besar, jadi mungkin disesuaikan warna-warnanya yang lebih cocok. Untuk kamar mandinya, kamar mandi dalamnya ini sudah gede banget ya. Jadi sudah ada wastafel dengan tabelnya marmer, dan juga sudah ada showernya, toilet, dan juga sudah ada kaca pembatasnya. Jadi ini ukurannya benar-benar pas banget ya, yang dimaksud dengan kamar anak. Ini kalau rumah lain sih udah seukuran kamar utama ya. Nah, kalian pasti penasaran dan pengen tahu kamar utamanya itu gimana sih? Biasanya ini yang paling kalian tunggu kan? Kita lihat. Nah, ini dia kamar utamanya. Kalian bisa lihat sendiri kan, kamar utamanya ini gede banget ya. Dan pemilihan warnanya sama seperti tadi yang di lantai 2 di luar, lebih ke arah kesannya warna kayu, warna coklat atau warna nature ya. Jadi disesuaikan. Cuman kalau aku sih lebih sukanya mungkin aku bikin sedikit ada perbedaan ya, dimana lantainya mungkin parkitnya aku pilih warna yang lebih tua sehingga ada sedikit perbedaan, atau mungkin interiornya yang aku rubah menjadi warna lebih tua sedikit ya, jadi supaya kelihatan agak ada bedanya gitu. Tapi konsepnya tetap mengusung warna-warna coklat sih oke ya. Untuk tempat tidurnya sendiri kita bisa lihat sudah ukuran king size, sudah ada benchnya, dan juga sudah ada headboardnya, kita lihat sampai full ke atas. Ini membuat kesan kamar utama kelihatan lebih mewah. Belum lagi pemilik rumah ini mempunyai konsep bahwa setiap kamar sudah disediakan space untuk menaruh satu sofa dan meja kecil. Kita lihat kamar utamanya ini selain besar juga sudah ada balkonnya ya. Balkonnya di sini ukurannya cukup luas sehingga kita bisa taruh sofa dan meja kecil untuk kalau kita sore bersantai. Karena view-nya di sini nggak terhalang ya. Rumahnya kan rumah huk. Ini ada satu lagi nakas ya. Nakasnya juga bisa cukup untuk 2 kiri kanan. Juga kita lihat standing lamp-nya juga modelnya besar-besar. Karena rumah ini ukuran luas bangunannya 500, jadi kalian bisa memanfaatkan semua ruangan yang ada di rumah ini. Belum lagi kita masih cukup loh teman-teman untuk kita taruh satu meja kerja. Jadi kita nggak perlu keluar kamar kalau kita mau menyelesaikan satu pekerjaan ya. Untuk ruangan ini, batas dari ruangan ini adalah walk-in closet ya. Walk-in closetnya di sini karena pintunya gede nih, jadi kita bisa letakkan di kiri dan kanan ya. Untuk di sini pemilik rumahnya sudah menyediakan kita lemari
yang juga banyak sekali kabinet-kabinetnya ya. Jadi kita menaruh barangnya udah nggak bingung lagi. Untuk walk-in closetnya sendiri, ini warnanya juga disesuaikan tadi dengan lantainya yaitu warna coklat. Ini juga lemari-lemarinya juga sudah dengan variasi kaca dan pintu ya. Lemari kaca ini sangat penting juga karena kadang-kadang kita bisa manfaatkan untuk melihat dandanan kita ya, dari atas sampai bawah bisa kelihatan. Yang namanya kamar utama tuh pasti harus ada kamar mandi dalam ya. Kamar mandi dalamnya ini kita lihat, wow, terang banget dan juga gede. Ini sudah ada bathtubnya ya, dan di bathtub ini juga ada jendela yang cukup besar. Jendela ini bisa kita buka full sehingga di kamar mandi ini nggak pengap, udaranya bisa muter ya. Belum lagi kita juga ada wastafel. Wastafelnya di sini kita bisa letakkan hiasan dan juga sudah ada lemari-lemarinya. Sudah ada kloset dan juga kamar mandinya di sini showernya sudah ada pintunya tertutup ya. Jadi airnya juga nggak mungkin keluar. Nah, buat kalian yang suka dengan rumah bergaya tropical modern yang letaknya juga di kawasan yang terbaik di Citraland, kalian bisa hubungin aku untuk viewing, Grace, dan juga kalian bisa follow TikTok dan IG aku untuk lihat review rumah yang lainnya. Nah, rumah ini dibanderol dengan harga 9,5 M dan bisa nego. Tunggu apa lagi? Kalian segera hubungin aku ya. Aku tunggu.